Bab 1195. 9 Pupet Pendekar Kaisar. 90.000 batu kecubung. Seperti yang diharapkan warrior yang, setelah menyerap energi spiritual 9 pendekar kaisar, Shiro membuat lebih dari 90.000 batu kecubung. 90.000 batu kecubung. Melihat gunung batu kecubung yang menumpuk di depannya, warrior yang menghela nafas lega, bahkan setelah melihat dunia besar, dia tidak bisa tenang saat ini. 90.000 batu kecubung, apalagi di benua penjara, bahkan di dunia spiritual adalah jumlah yang sangat besar. Pendanaan untuk Liga Pedang telah tiba. Apa yang diperlukan untuk membuat faksi? Ada dua hal yang paling dibutuhkan. Satu adalah orang, dan yang lainnya adalah uang. Orang-orang, dia punya sekarang, dan sekarang, dia juga punya uang. Selama Liga Pedang diberi waktu, Liga Pedang pasti akan berkembang pesat. Sayangnya, warrior yang tahu bahwa yang paling tidak dimiliki Liga Pedang sekarang adalah waktu. Pada saat ini, Shiro terbang ke warrior yang, cakar kecilnya menunjuk ke batu kecubung yang menumpuk di ruangan itu, lalu menunjuk ke warrior yang, dan sekali lagi menunjuk ke dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia memeluk warrior yang dan mencium warrior yang di pipi, lalu berubah menjadi cahaya putih dan tenggelam ke dada warrior yang. Warrior yang menyentuh hidungnya, tertawa kecil, lalu melambaikan tangan kanannya untuk menyingkirkan semua batu kecubung di lapangan, dan berkata, "Masuk." Suara itu jatuh, pintu dibuka, dan Lian Ye masuk ke kamar. "Bagaimana kotanya?" warrior yang bertanya. Liga Pedang baru saja masuk ke dalam kota, jadi pasti akan menemui banyak masalah. Apalagi mereka baru saja didekati oleh organisasi kehancuran dunia, masyarakat di kota pasti sangat labil, dan dia sedikit khawatir akan terjadi bencana. Meskipun dia tidak takut akan masalah, dia takut membuang-buang waktu. Sekarang baginya, waktu adalah hal yang paling berharga. Lian Ye berkata, hati orang tidak terlalu stabil, tapi untungnya, mereka semua terkendali. Omong-omong, Lian Ye melirik warrior yang dan berkata, apakah kami benar-benar bertentangan dengan organisasi kehancuran dunia? Kamu juga takut dengan organisasi kehancuran dunia? Warrior yang tertawa. Tidak ada yang takut. Lian Ye berkata, kekuatan ini relatif misterius, tetapi setiap kali mereka bergerak, itu cukup untuk mengejutkan seluruh benua penjara. Seorang pendekar kaisar, kekuatan ini, memandang ke seluruh benua, hanya mereka yang bisa mengeluarkannya. Apalagi mereka cenderung memiliki master di atas pendekar kaisar, kemungkinan ini sangat besar. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu hanya berurusan dengan urusan di kota dan urusan internal Liga Pedang. Adapun urusan luar, semuanya serahkan saja kepadaku. Jika kamu khawatir tentang keduanya, baik urusan internal Liga Pedang di kota dan urusan eksternal, takutnya kamu akan mati kelelahan. Lian Ye melirik warrior yang dan berkata, baik. Mendengar kata-kata warrior yang, Lian Ye benar-benar lega. Liga Pedang baru saja memasuki kota kiamat, dan ada banyak hal yang harus dihadapi yang memberinya banyak tekanan. Kini Liga Pedang kembali bertarung melawan organisasi kehancuran dunia. Memikirkan kengerian organisasi kehancuran dunia, apalagi orang-orang di kota itu, hatinya pun berat. Untungnya, sekarang hatinya akhirnya tenang. Karena warrior yang tenang. Ketika dia masuk ke ruangan sebelumnya, hal yang paling dia takuti adalah melihat warrior yang dengan cemberut atau wajah sedih. Untungnya, tidak. Warrior yang masih penuh percaya diri seperti sebelumnya.
Ini benar-benar membuatnya menghela napas lega. Karena jika bahkan warrior yang tidak bisa tenang, Liga Pedang bisa jadi benar-benar tamat. Warrior yang memandang Liani Ye dan tersenyum, "Nona. Panggil saja aku Liani." Liani Ye tiba-tiba berkata, "Oke." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Liani, kita sekarang adalah satu tim dan aku tidak ingin menutupimu dari apapun. Namun, ini belum waktunya untuk memberitahumu banyak hal. Singkatnya, selama kamu mengerti sedikit, jika langit runtuh, aku akan menahannya. Jadi, jangan terlalu memaksakan diri, bersikaplah biasa saja, mengerti?" Liani Ye melirik warrior yang, lalu berkata, "Aku akan menangani urusan internal kota dan Liga Pedang. Dalam hal ini, Master Pedang tidak perlu khawatir." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan berkata, "Ada lebih dari 20.000 batu kecubung di antara mereka, semuanya dari kediaman penguasa kota." Warrior yang tidak menerima cincin penyimpanan itu, tetapi bertanya, "Berapa banyak batu kecubung yang kamu butuhkan sekarang?" Liani Ye merenung sejenak dan berkata, "Setidaknya 50.000. Dengan 50.000 batu kecubung, banyak orang di Liga Pedang kita bisa sangat meningkatkan kekuatan. Selain itu, banyak hal di Liga Pedang perlu disempurnakan, seperti Master Pedang, sistem poinmu, Del. Untuk menyelesaikan konstruksi, kamu membutuhkan batu kecubung. Singkatnya, jika kita ingin menjadi fraksi yang besar dan mapan membutuhkan banyak batu kecubung." Warrior yang menjentikkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Liani Ye sambil berkata, "Ada 50.000 batu kecubung di dalamnya, ditambah kamu dapatkan dari kota, ada 70.000 batu kecubung. Jika tidak cukup, mintalah padaku." Liani Ye dengan tidak sombong menyimpan cincin penyimpanannya dan berkata, "Master Pedang, Pupet Pendekar Kaisarmu." Warrior yang berkata, "Sekarang dia akan mengikutimu, mendengarkan perintahmu, dan melindungimu. Bahkan jika dia melawan 5 pendekar kaisar sendirian sebelumnya, dia tidak mengambil kembali Pupet setengah kaisar. Alasannya tentu saja karena Liani Ye sangat penting sekarang, jadi tidak boleh ada masalah." "Terima kasih." Liani Ye memberi hormat sedikit kepada warrior yang. Kekuatan di Liga Pedang tidak terlalu kuat, meskipun didukung oleh warrior yang, dia masih kurang sedikit pencegahan, dan perintah pemerintah seringkali sulit dicapai. Dengan adanya pendekar kaisar, banyak hal menjadi lebih mudah dilakukan. "Pergilah," kata warrior yang. Liani Ye memberi hormat sedikit lagi kepada warrior yang, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. "Masuk," warrior yang berkata tiba-tiba. Suara itu jatuh, dan segera, Nadine masuk ke kamar. "Apakah kamu sudah mencapai setengah kaisar?" Melihat Nadine, warrior yang tampak sedikit terkejut. Nadine berjalan ke arah warrior yang, lalu membungkuk hormat kepada warrior yang, dan berkata, "Hormat kepada Master Pedang." Ekspresi warrior yang membeku, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Mengapa kamu ingin melakukan ini? Apakah kamu tidak suka ini?" Nadine sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Warrior yang berjalan ke arah Nadine, mengusap kepala Nadine, dan bertanya, "Apakah menurutmu aku menyukainya?" Nadine menunduk, terus memutar tangan kecilnya, dan berkata pelan, "Aku tidak tahu." "Lihat aku," warrior yang berkata tiba-tiba. Nadine ragu-ragu sejenak, lalu menatap warrior yang, tetapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya lagi dan berkata, "Sangat jelek." Mulut warrior yang berkedut, menggelengkan kepalanya, meraih tangan Nadine dan duduk di kursi di sampingnya, berkata, "Nadine,
kamu pikir aku memperlakukanmu sebagai teman atau apakah kamu akan menjadi bawahanku? Jangan bilang tidak tahu, jangan ceroboh, jawab pertanyaanku dengan serius. Nadine terdiam. Melihat Nadine yang diam, warrior yang tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Dia meraih tangan Nadine dan berkata dengan lembut, "Kenapa hari ini? Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu sedih?" Nadine menggelengkan kepalanya. "Nadine, kamu tidak mengatakan hal seperti ini, aku tidak senang." Warrior yang berkata, "Dalam hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai teman yang sangat baik, dan aku percaya kamu, bukan? Karena kita adalah teman baik, kamu menyembunyikan semuanya dariku, itu tidak menarik." Nadine menatap warrior yang dan berkata, "Kamu sangat kuat, dan aku sangat lemah." Warrior yang tertegun sejenak, lalu dia tertawa bodoh, dan berkata, "Itu sebabnya kamu tidak senang. Tidak boleh." Nadine mengepalkan tangan kecilnya, sedikit marah. "Ya, tentu saja." Warrior yang berkata, "Hanya saja, aku sedikit tidak mengerti, mengapa kamu marah tentang ini. Apakah benar-benar ingin menjadi lebih baik dariku?" Nadine mengangguk dan berkata, "Ya, tidak boleh." Warrior yang bertanya-tanya, "Karena kalau begitu aku bisa menggertakmu." Nadine meliriknya dan berkata pelan. Warrior yang tercengang sejenak, lalu Nadine berkata lagi, "Aku suka menggertakmu seperti dulu, tapi sayangnya, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang." Warrior yang mengusap kepala Nadine dengan lembut dan berkata, "Kamu bisa menggertakku sekarang, aku berjanji untuk tidak melawan." Nadine menggelengkan kepalanya dan berkata, "Georgina bilang tidak boleh seperti ini, karena kamu adalah master pedang, kami tidak boleh tidak sopan." Georgina. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kelembutan di matanya, dan berkata, "Idiot, aku tidak menganggapmu sebagai bawahan, mengapa kamu menganggapku sebagai master pedang?" "Itu benar." Nadine berkedip dan berkata, "Sepertinya aku rugi." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Ini kerugian besar." Senyum muncul di wajah Nadine, dia menatap warrior yang sebentar, lalu bertanya, "Apakah aku sedikit bandel hari ini?" Warrior yang mengangguk, mata Nadine agak buruk, dan warrior yang buru-buru berkata, "Tapi aku suka kamu seperti ini." Nadine tertegun sejenak, lalu berkata, "Kenapa?" "Karena ini adalah dirimu yang sebenarnya." Warrior yang berkata sambil tersenyum, "Namun, kamu tidak diizinkan menjadi seperti ini di masa depan, karena kamu seperti barusan, aku akan sedih." Nadine melirik warrior yang, lalu memeluknya dengan lembut. Dia memeluk warrior yang dan berkata, "Aku akan bekerja keras, aku akan bekerja sangat keras." Setelah berbicara, Nadine berbalik dan berlari keluar ruangan. Melihat punggung Nadine, warrior yang terkekeh pelan, lalu dengan lambaian tangan kanannya, dia menutup pintu kamar. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya lagi, 9 mayat tergeletak di depannya. 9 mayat ini secara alami adalah 9 pendekar kaisar yang dia bunuh. 9 puppet pendekar kaisar. Kekuatan Liga Pedang saat ini masih bisa dikatakan sangat lemah, apalagi jika dibandingkan dengan organisasi kehancuran dunia. Organisasi kehancuran dunia secara acak mengutus 11 pendekar kaisar. Seberapa menakutkannya kekuatan itu? Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan organisasi kehancuran dunia, tetapi dia tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi Liga Pedang saat ini. Namun, dengan 9 puppet pendekar kaisar ini, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Melirik 9 mayat di lapangan, warrior yang menggerakkan tangannya sedikit dan mulai memurnikan.
Bersambung.